Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Puranto Auratu, NIM 19.21.1.1.12006, kelas B reguler sore, konsentrasi manajemen keuangan, mahasiswa STIMI Handayani Denpasar. Berikut ini saya mau mempresentasikan hasil tugas UAS saya untuk mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif. Tugasnya adalah bagaimana cara kita menganalisis data kuantitatif menggunakan aplikasi Smart PLS. Langkah yang pertama adalah kita membuat tabulasi data menggunakan Microsoft Excel. Ya, di sini tabulasinya sudah diberikan oleh Bapak dosen. Dari tabulasi ini kita lihat di mana ada 3 variabel, yaitu ada variabel bebas, yaitu variabel X, dan variabel intervening yaitu variabel M, dan variabel terikat yaitu variabel Y. Nah, di sini tabulasinya. Sekarang berikutnya adalah kita simpan file ini dalam bentuk atau tipe ini CSV. Kita simpan dalam bentuk file CSV, delimited. Habis itu kita save. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Smart PLS. Kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, ini tampilan awal untuk aplikasi Smart PLS. Cara untuk menganalisisnya, yang pertama kita buat project baru atau kita klik di icon new project. Habis itu kita memasukkan nama filenya, yaitu UAS APK Yohanes. Nah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul di sini itu UAS APK Yohanes. Berikutnya adalah kita double klik di sini untuk memasukkan data. Nah, langsung muncul. Nah, ini untuk kita memasukkan data tabulasi tadi yang kita sudah simpan dalam bentuk file CSV. Nah, ini yang tadi kita simpan. Kita klik open, terus OK. Nah, di sini ya, ini sudah ada semua datanya, sudah kita input masuk. Yang berikut kita klik 2 kali di sini. Nah, sudah, nanti indikatornya sudah muncul. Selanjutnya kita select dia untuk kita buat model kerangkanya atau model pemikirannya. Kita select ini variabel yang pertama, variabel X1 ini. Terus kita select yang kedua, variabel X2 nya, kita tarik masuk ke sini. Terus kita masuk variabel yang ketiga, yaitu variabel interveningnya, kita select masuk ke sini. Situ variabel terikatnya, yaitu variabel Y, kita select juga masuk ke sini.
Kita rubah bentuknya menjadi begini biar garisnya nanti jangan bertabrakan. Baik, setelah itu kita membuat hipotesisnya. Berdasarkan hipotesis yang saya buat, berdasarkan hipotesis yang saya buat, di mana hipotesis yang pertama yang saya buat adalah, sebelum kita membuat nama-nama variabel dulu, berdasarkan judul yang saya punya di sini, variabel x1-nya itu citra perusahaan. Kita klik OK, terus kita rename lagi variabel yang x2-nya yaitu kualitas layanan. Kita klik OK. Variabel yang ketiga yaitu variabel interveningnya y-nya kita rubah berdasarkan judulnya, itu kita menjadi kepuasan pelanggan. Kita klik OK. Yang berikut kita rubah nama variabel y-nya yaitu berdasarkan judulnya yaitu minat beli ulang. Nah, sekarang kita sudah buat nama-nama variabelnya dan model variabelnya. Berikut adalah kita buat gambaran atau kerangka hipotesisnya. Untuk kerangka hipotesisnya, yang pertama adalah kita klik dulu di sini connect. Nah, ini connect. Kita buat hipotesis yang pertama. Hipotesis yang pertama adalah kita buat dulu citra perusahaan berpengaruh terhadap pelanggan. Kita klik di sini citra perusahaan, terus di sini citra perusahaan, klik sini citra perusahaan, kita tarik turun berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kita sudah dapat hipotesis 1. Kita buat hipotesis yang kedua yaitu citra perusahaan berpengaruh terhadap minat beli ulang. Nah, kita tarik di sini citra perusahaan berpengaruh terhadap minat beli ulang. Kita sudah dapat 2 hipotesis. Kita buat hipotesis yang berikutnya lagi bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap minat beli ulang. Nah, ini kita buat ini, klik di sini kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap minat beli ulang. Nah, kita sudah dapat 3 hipotesis. Hipotesis yang berikut adalah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Di sini kita tarik kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ini kita sudah dapat 4 hipotesis. Hipotesis yang berikutnya, yang kelima adalah kualitas layanan berpengaruh terhadap minat beli ulang. Nah, ini itu hipotesis yang kelima. Sedangkan hipotesis yang keenam di mana kepuasan pelanggan ini sebagai variabel intervening, jadi dia berada di tengah-tengah, variabel x dan y, sehingga kita buat variabel yang keenamnya adalah nih, secara citra perusahaan berpengaruh secara tidak langsung terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan. Nah, ini yang keenam, yaitu citra perusahaan berpengaruh terhadap minat beli ulang secara tidak langsung melalui kepuasan pelanggan sebagai
variabel interveningnya. Kita sudah dapat 6 variabel, 7 hipotesis. Hipotesis yang ketujuh adalah kualitas layanan berpengaruh terhadap minat beli ulang secara tidak langsung. Kualitas layanan secara tidak langsung berpengaruh terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Jadi modelnya ini kualitas layanan berpengaruh melalui ini dulu. Nah, di sini kita mendapatkan 7 hipotesis, di mana ada 5 hipotesis langsung dan ada 2 hipotesis tidak langsung. Hipotesis tidak langsung ini ada 2, yaitu citra perusahaan secara tidak langsung berpengaruh terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan, dan kualitas layanan secara tidak langsung berpengaruh terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Oke, kita sudah buat kerangka model hipotesisnya. Yang berikut adalah kita membuat outer modelnya, pengukuran modelnya, untuk melihat reliability dan validity sebuah tabulasi. Untuk menguji reliability dan validity sebuah tabulasi, yang kita klik di calculate. Ini ada menu calculate, ini kita klik, kita pilih PLS algorithm. Nah, ini kita berikan vote, kita klik start calculation. Nah, ini kita sudah ini modelnya. Untuk melihat reliability dan validity sebuah tabulasi, kita klik di sini. Nah, ini dimana ada beberapa nilai koefisiennya bertanda merah. Kenapa? Di sini kita lihat crossback-nya, ada ROA-nya, ada composite reliability-nya. Kenapa di sini composite reliability-nya kenapa dikatakan di tanda merah? Karena ini dikatakan tanda merah karena dikatakan valid, dikatakan reliable. Ini untuk composite reliable ini dikatakan composite reliability-nya dikatakan reliable jika nilai sigma lebih besar 0,07. 0,7. Jika nilai reliable-nya 0,07 itu dikatakan reliable. Sedangkan untuk validity dikatakan valid berdasarkan nilai average variance-nya. Jika nilai sigma lebih besar 0,5 maka dikatakan valid. Sehingga di sini ada 2 variabel yang tidak valid, yaitu kualitas layanan dan citra perusahaannya. Dinilai berdasarkan nilai koefisien average variance. Terus yang berikut kita melihat outer loading-nya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan tidak reliable.
ya. Beberapa pertanyaan yang tidak reliable. Kenapa ini di tanda merah tidak reliable? Karena nilai jika dikatakan reliable jika nilai sigma lebih besar 0,7. Untuk menghilangkan ini, tanda merah ini, atau pertanyaan yang tidak reliable, kita bisa menghapus pertanyaan-pertanyaan pada variabel tersebut. Contohnya ini menghapus pertanyaan x11 dihapus atau x12 dihapus, maka dia akan kembali normal warna hijau semua. Oke, untuk reliable sekarang kita masuk ke R square-nya. Di sini kita lihat ya. Ini nilai R square-nya. R square dari kepuasan pelanggan dan R square dari minat beli ulang. Di sini kita lihat berdasarkan nilai koefisien R square-nya, di mana bahwa untuk kepuasan pelanggan itu untuk citra perusahaan dan kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan itu sebesar 0,299 atau dalam presentasi pengaruhnya itu 29,9% yang berpengaruh. Citra perusahaan dan kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Terus yang berikut adalah di R square dari minat beli ulang. Di minat beli ulang nilai koefisiennya itu 5,02. Artinya bahwa untuk variabel X1 citra perusahaan dan kualitas layanan serta kepuasan pelanggan itu pengaruhnya sebesar 0,52 atau dalam presentasi 50,2%. Itu yang berpengaruh terhadap minat beli ulang. Ya, ini berdasarkan mana ini nilai R square-nya ya. Ini R square-nya. Terus dari data ini kita menguji hipotesis uji T. Untuk menguji hipotesis, kita klik di calculate, pilih bootstrapping. Ini kita klik 2 kali. Kita ini biarkan false, signifikasi levelnya itu 0,05. Terus kita start calculation. Nah, ini adalah uji T pada hipotesis, dimana seperti yang tadi saya bilang bahwa hipotesis langsung itu ada 5. Ini citra perusahaan berpengaruh terhadap minat beli ulang, kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap minat beli ulang, kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dan kualitas layanan berpengaruh terhadap minat beli ulang. Dan hipotesis tidak langsungnya kita klik di sini, indirect efeknya. Ini adalah hipotesis tidak langsung, di mana hipotesis yang secara tidak langsung yang pertama yaitu kepuasan pelanggan secara tidak langsung berpengaruh terhadap minat beli ulang melalui citra perusahaan
secara tidak langsung berpengaruh terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan. Hipotesis yang berikutnya adalah kualitas layanan secara tidak langsung berpengaruh terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan. Itu dua hipotesis yang secara tidak langsung. Berdasarkan nilai value pada uji hipotesisnya, untuk secara hipotesis tidak langsung itu ada satu yang pengaruhnya sangat lemah atau tidak kuat, karena nilai sigma itu, nilai koefisien sigma itu lebih besar dari 0,05. Di sini kita lihat tanda merah dan nilai koefisiennya itu lebih besar dari 0,5, sehingga dikatakan hubungan variabel tersebut sangat lemah karena hampir mau mendekati 1 juga. Yang untuk ini kualitas layanan, untuk variabel kualitas layanan secara tidak langsung berpengaruh terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan. Hubungannya sangat sedang ya, atau bisa juga kuat, karena nilai koefisien sigma dari p value-nya itu di bawah dari 0,05. Oke, yang berikut adalah untuk variabel langsungnya. Ini variabel langsungnya. Di sini kita lihat bahwa hubungan ada dua variabel, ada dua hipotesis di mana hubungan variabelnya sangat lemah, yaitu hipotesis citra perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, citra perusahaan berpengaruh terhadap minat beli ulang. Itu hubungannya, pengaruh dari hubungannya sangat lemah karena nilai koefisien value-nya di atas 0,05, sehingga dikatakan hubungannya sangat lemah. Sedangkan untuk hipotesis yang ini dan ini itu kuat ya, atau 0 itu termasuk hubungannya sangat kuat karena nilai sigma di bawah dari 0,05. Oke, demikian presentasi hasil tentang cara menganalisis data menggunakan Smart PLS. Sekian dan terima kasih.